Shalom sahabat religi yang terkasih di mana saja berada. Kami bersyukur di hari ini boleh dapat menjumpai saudara sekalian secara khusus ada di dalam momen ketika besok kami sama-sama akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau hari kenaikan Isa Al-Masih. Bagi sekalian kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh adalah sebuah hal yang terindah sekali ketika kita bisa ada bersama-sama dalam suasana perenungan, tetapi juga dalam percakapan iman pada kesempatan di saat ini. Di dalam Markus pasal 16 ayat 19 di sana dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini merupakan sebuah karya sempurna yang dikerjakan secara khusus dalam keterpanggilan dan kepribadian yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak didapati dosa dan celah. Waktu datang ke dalam dunia, lalu berkarya, dan ketika mati dan bangkit, kembali naik ke sorga. Itu adalah sebuah pekerjaan sempurna oleh manusia sempurna yang suci, kudus, dan mulia. Dalam pekerjaan-pekerjaan sempurna itu, tentu memberikan pesan kepada kita semua pada kesempatan ini. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yesus memang berasal dari surga dan dia harus kembali ke surga. Dalam percakapan ketika dia masih bersama-sama dengan para murid, dia katakan, aku harus kembali, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang ke Bapa di sorga harus melalui aku. Nah, ketika pribadinya sebagai jalan, ketika pribadinya sebagai kebenaran, ketika pribadinya sebagai hidup, maka dia harus kembali ke surga. Tujuannya untuk mempersiapkan setiap orang yang mengikuti teladannya, yang mengikuti jalan-jalan hidupnya, yang ada dan menghidupi kebenaran, akan juga kembali ke sorga. Kita mengingat peristiwa penting di dalam perjanjian lama seperti Henok dan Elia di dalam Kejadian pasal 5 ya. Kejadian pasal 5 di sana ada dikatakan Henok hidup bergaul karib dengan Allah dan terangkat ke surga. Elia pun juga hidup begitu baik dan tenang, taat sehingga dia mengalami pengangkatan. Namun untuk kedua nabi ini mereka tidak mengalami kematian. Yesus justru di dalam perjanjian baru itu menggenapi semua itu, menyempurnakan itu semua di dalam hidupnya. Dia melewati seluruh keberadaan hidup manusia. Ada proses lahir, ada proses pendewasaan, ada proses di mana harus mati, dan ada proses ada kebangkitan, dan selanjutnya mengalami kenaikan. Di sanalah letak pekerjaan Yesus secara sempurna, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Sahabat religi yang terkasih, saya mau sampaikan kepada kita sekalian pada kesempatan ini bahwa ternyata di dalam kehidupan kemanusiaan kita saat ini, kita itu ada terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu selalu kita akan terus memanjakan tubuh kita dengan berbagai macam keadaan, makan, minum, dan itu dan ini. Sementara jiwa itu adalah terdiri dari perasaan, kehendak, kemauan. Sementara roh itu adalah kehidupan batinia kita yang paling dalam. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu akan mempunyai sebuah kehidupan, tatanan kehidupan rohani secara pribadi, secara spiritual. Dia akan hidup dalam pertumbuhan iman yang sempurna sehingga mengalami pengangkatan. Yesus pun katakan, hari ini engkau melihat aku terangkat, tapi aku akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput semua orang. Orang yang seperti apa? Orang yang hidup di dalam kedewasaan rohani. Orang yang hidup di dalam
kedewasaan di mana firman itu ada di dalam hidupnya, dan kebenaran itu akan menuntun dia dari waktu ke waktu untuk mengalami berbagai kehidupan pengalaman rohani yang sungguh membawa dia pada kedewasaan. Dan di dalam kedewasaan inilah dia akan bertumbuh dan mengalami pengangkatan. Kita hidup semua ini ada dalam sebuah masa di mana kita dipersiapkan. Dan Yesus telah memberikan sebuah teladan secara sempurna dalam memaknai hari kenaikan Yesus Kristus pada hari besok. Seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia, mari mempersiapkan diri dengan baik. Hidup kita jangan seperti kekanak-kanakan. Kita terlihat sebagai orang-orang yang aktif, senantiasa terlibat di dalam aktivitas-aktivitas agamawi, tapi sesungguhnya kebenaran itu tidak kita hidupi, dan akhirnya membuat kita terhambat di dalam pertumbuhan iman. Kita juga terlihat ada di dalam sebuah panggilan-panggilan, pekerjaan-pekerjaan yang sungguh negara percayakan kepada kita dengan baik. Tetapi ternyata kita sepelekan semua itu. Karena apa? Mental rohani kita tidak teruji dengan baik. Karena apa? Pertumbuhan iman kita tidak bertumbuh dengan baik. Karena apa? Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu, kita cuma cenderung kepada perkara-perkara jasmani, perkara rohani kita abaikan. Sehingga makna kenaikan Yesus Kristus itu seringkali tidak terserap di dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat bahwa Yesus itu adalah sumber jalan keselamatan bagi kita, yang hanya memberikan damai sejahtera yang kita kecilkan. Kata damai sejahtera itu dengan perkara-perkara kita bisa dapat tukin, kita bisa dapat segala macam hal yang baik, hak-hak kita dari berbagai macam kegiatan, mungkin ada fee dan segala macam. Kita cuma melihat damai sejahtera, kesejahteraan itu dari sisi jasmani. Kita tidak melihat dari perkara rohani. Akhirnya rohani kita itu kerdil dan kita tidak mendapatkan makna, kita tidak terserap di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu ingat bahwa itu bukan dikerjakan sendiri oleh Yesus. Perkara ini, peristiwa ini sudah terjadi 2000 bahkan 4000 tahun yang lampau. Tetapi apa makna dan apa pesan itu, esensi itu yang dapat kita hidupi di hari ini, itu adalah kita dinyatakan untuk betul-betul bertumbuh dengan baik dan mengalami kedewasaan rohani, sehingga Yesus yang kita percaya bahwa itu benar-benar ada hidup di dalam penghidupan kita. Kita memang sadar semua kita adalah manusia terbatas yang terbentur dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan lahiriah hidup kita. Tetapi satu yang pasti, bahwa kepentingan spiritual dalam diri setiap manusia itu adalah hal yang paling penting untuk dapat kita melihat dan kita masuk di dalamnya dan kita mengalami dari waktu ke waktu. Sahabat religi yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, sebagai informasi bagi kita semua terkait percakapan iman pada kesempatan ini, sungguh kita dapat melihat bahwa hari ini kalau kita dapat kembali merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, itu adalah sebuah momen penting yang harus kita alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu mengaplikasikan itu. Kita harus mampu menduplikasikan segala bagian-bagian tertentu yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita tidak sekadar serta-merta menjalani tanggung jawab kita, apalagi sebagai ASN Kementerian Agama, adalah orang-orang yang dipercayakan sebagai pemuka-pemuka yang memimpin umat semua. Mari kita yang duluan mengambil star untuk menjadi teladan, supaya dimanapun kita berada, kita bukan menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat. Biarlah hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua kita alami, dan dengan penuh sukacita kita diberkati dan memberkati setiap orang dengan panggilan dan tugas kerja kita. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.